Baik teman-teman, kali ini saya mau share pengalaman saya atau trik bagaimana cara mengintip iklan kompetitor di Facebook Ads. Jadi ketika kita ingin beriklan di Facebook, pastinya ya kalau saya pribadi selalu butuh referensi. Ya, misalnya saya mau ngiklan misalnya produk piyama atau gamis, biasanya saya mengintip iklan-iklan orang di Facebook. Ya, apakah ada yang sudah pernah atau sedang berjalan iklannya di Facebook? Nah, itu bisa kita lihat semua, ya mulai dari gambarnya atau video yang dia pakai, kemudian copywriting-nya, kemudian konten landing page-nya, kemudian apakah dia pakai form, apakah dia pakai chat WA gitu. Jadi semuanya bisa kita lihat supaya bisa jadi referensi buat kita. Oh ternyata kompetitor kita pakai konten seperti ini. Oh ternyata dia menggunakan landing page atau pakai form atau pakai WA gitu. Jadi semuanya bisa dilihat. Makanya ini sangat penting buat teman-teman pelajari. Silakan nonton videonya sampai selesai ya. Karena ini penting sekali untuk dipahami sebagai pebisnis pemula. Karena saya yakin buat teman-teman yang sudah sering iklan, sudah mahir, sudah master gitu, mungkin teman-teman sudah tahu trik ini ya. Ini saya buat teman-teman yang belum tahu cara riset, cara mengintip iklan kompetitor. Jadi ini sebagai cara riset juga ya, cara riset produk juga bisa. Cara riset produk, apakah ini produk ini bisa banyak yang iklankan gitu. Apakah konten ini bagus? Apakah kontennya dia pakai video atau pakai gambar? Jadi semuanya ada ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini cara mengintip iklan orang-orang yang sudah berjalan iklannya di Facebook Ads itu. Oke ya, kita masuk di prakteknya teman-teman. Oke, kita masuk di prakteknya. Oke, nah sekarang saya buka Facebook ya. Saya buka Facebook. Oke. Oke, pertama teman-teman, jadi kita buka Facebook dulu ya. Kita buka Facebook. Yang kedua, teman-teman tinggal ketik di sini Ads Library ya. Nah, Ads Library. Jadi ketik di Google Chrome ya, Ads Library, kemudian kita masuk di websitenya. Nah, ini salah satu fasilitas yang sudah disediakan sama Facebook ya. Ini bisa teman-teman gunakan secara gratis. Nah, di sini teman-teman pastikan lokasi Indonesia. Ya, kalau misalnya mau riset keluar juga bisa ya. Kemudian ini kategori semua iklan. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan nama produknya ya. Produk yang teman-teman ingin cari. Misalnya kita mau lihat misalnya seperti ini ya. Piyama misalnya ya. Oke. Nah, kan keluarlah iklan-iklan yang sedang berjalan seperti ini. Oke, kita lihat dulu ya. Nah, ini salah satu ya produk piyama seperti ini. Jadi kita lihat mulai dari atas ya. Nah, ini. Oke, ini iklan-iklan yang sedang aktif di Facebook ya. Nah, ini nama halamannya ya. Ini nama halamannya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, kita fokus di halaman ini ya, wimi.id. Nah, ini wimi.id ini kita bisa lihat iklannya ini. Oke. Ini copywriting-nya bisa teman-teman lihat ya. Bagaimana dia struktur copywriting-nya, kemudian gambarnya. Oke. Kita bisa lihat. Nah, ini juga jadi gambarnya ini juga iklan yang
kedua dan ketiga ya. Ini sudah 3 iklannya, ini beda lagi gambarnya. Ini kalau ini gambar carousel ya, yang digeser-geser. Kemudian copywriting-nya sama gitu. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa orang ini atau brand ini dia copywriting-nya sama, yang dibedakan adalah gambarnya gitu. Ada yang sama gambarnya, ada yang beda. Kemudian kita lihat yang lain ya. Ini juga ada, cuma dia ini nama fanspage-nya Tiama, tapi ini bukan Tiama sih sebenarnya produknya, tapi Gamis ya, lebih ke Gamis. Oke. Nah, ini juga ada seperti ini. Oke, jadi kita bisa lihat langsung gambarnya ya, gambarnya kemudian copywriting-nya apa. Oke, kita bisa cek ya. Nah, ini pakai video juga ada, kurang lebih seperti ini ya. Oke, nah ini banyak sekali teman-teman ya. Kita bisa lihat satu persatu iklan orang di sini. Nah, ini. Oke, ini Bianca ya, Bianca Collection. Ini copywriting-nya kurang lebih seperti ini, kemudian gambarnya. Ini kalau misalnya coba kita klik ya, kita mau lihat apakah dia pakai landing page atau gimana ya. Nah, kita coba klik dulu ya, lihat. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini sebenarnya ini kurang tidak nyambung ya. Ya, ini tidak nyambung landing page-nya sama produknya. Mungkin orang baru belajar juga ya. Kita tidak tahu. Oke, coba kita cari yang lain aja ya. Oke. Kita cari legend ya. Coba. Oke, nah ini ya. Bisa teman-teman lihat lebih seperti ini. Oke. Jadi teman-teman bisa cari apa saja ya kata kuncinya di sini. Memang itu tadi tidak semua produk muncul. Ya, muncul kalau misalnya dia berhubungan kata kuncinya dengan fanspage-nya atau copywriting-nya masuk gitu. Contohnya seperti ini saya ketik legend di sini, ini kan ada nama fanspage-nya ya, ada kata legend. Atau kalau misalnya di copywriting-nya ada kata legend, bisa jadi muncul di sini. Kalau tidak ada salah satunya, berarti tidak muncul di galeri ini ya, dia tidak muncul gitu ya. Nah, coba kita lihat ini. Jadi kita bisa juga lihat bagaimana tampilan landing page-nya atau website-nya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini kurang rapi ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Bisa teman-teman cari lagi yang lain apa saja produk yang bisa teman-teman intip ya, kompetitor bisa dengan cara yang tadi ya. Atau coba kita cari Gamis lagi. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Ini Gamis. Oke. Ini satu brand ya. Oke. Coba kita klik ya, teman-teman. Kita coba klik di sini untuk melihat tampilan websitenya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini halaman landing page-nya ya. Oke, kita bisa lihat menarik. Nah, kemudian dia buka pakai form ya, pakai pesan ke WA gitu. Oke, jadi ini kita sudah dapat referensi teman-temannya kalau misalnya pakai. Jadi teman-teman cari saja kata kunci yang sekiranya masuk di sini, masuk produk teman-teman ya. Misalnya saya mengiklan sikat toilet ya.
Contohnya seperti ini, sikat toilet. Oke, nah ini contohnya dia pakai iklan video ya. Ini iklan video, kita lihat. Oke, ini iklannya seperti ini ya. Oke. Ini banyak juga ya. Nah, teman-teman bisa lihat landing page-nya kurang lebih seperti ini. Ini landing page-nya memang agak berantakan kalau kita buka di laptop ya. Karena ini landing page-nya dia dioptimasikan untuk ke Android ya. Jadi kalau kita buka di laptop misalnya memang agak berantakan. Nah, ini coba kita klik di sini. Oke, nah ini dia pakai form. Nah, ini yang saya maksud teman-teman ya. Kalau pakai form itu dia langsung isi data seperti ini. Kalau yang tadi yang seperti ini, kalau kita klik pesan, oh ini pakai form juga ya. Oh iya, pakai form juga ini ternyata. Ya, tapi ini tidak selengkap yang tadi ya. Kalau ini lengkap, ini cuman masukkan nama sama nomor WA. Kalau ini ya dia masukkan alamat ya, alamat kemudian apalagi alamat, nomor WhatsApp, nama, pokoknya lengkap lah ya. Bisa transfer, bisa COD. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi kita bisa ambil referensi kalau misalnya teman-teman mau iklan produk serupa, bisa juga mengikuti polanya seperti itu. Dia pakai form ya. Misalnya harganya berapa, oke teman-teman bisa ikut di situ. Oke. Kalau misalnya mau intip ini kan iklannya ya, ini yang kita lihat tadi, ini copyrightnya sama ya, copyrightnya sama semua. Saya kurang tahu ini videonya sama atau beda ya. Coba kita lihat. Ini satu beda ya. Ya, jadi tiga iklannya ini ya, tiga iklannya ini satu toko ini yang dibedakan adalah videonya. Jadi tiga video dia pakai, kemudian ininya sama ya, copyrightnya disamakan semua itu ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke ya, semoga cara ini bermanfaat. Jadi fungsinya ini dengan teman-teman tahu trik ini, teman-teman bisa riset konten ya. Pertama, teman-teman bisa riset konten kompetitor. Konten itu ya seperti ini, copyright sama video. Kemudian konten landing page yang dia pakai. Ya bisa jadi referensi buat teman-teman lah. Intinya seperti itu. Oke, kemudian kita bisa tahu bahwa produk ini ternyata bagus di banyak yang iklankan. Kalau banyak yang iklankan bisa jadi produknya bagus itu. Ya, bisa jadi produknya winning. Oke, kita juga bisa lihat teman-teman. Nah, di sini kan ada keterangan ya, mulai dijalankan sejak 1 Desember. Berarti berapa yang lalu ya, video ini saya buat tanggal 2, berarti baru kemarin. Nah, yang paling bagus itu kalau misalnya dia sudah jalan misalnya 1 minggu ke atas gitu. 1 minggu ke atas, prinsipnya seperti ini. Kalau misalnya iklan ini sudah jalan misalnya 1 minggu ke atas, berarti itu dia sudah bagus gitu, sudah profit gitu. Tapi kalau misalnya baru seperti ini ya kita tidak bisa pastikan gitu kan. Jadi bisa teman-teman testing ataukah bisa melihat dulu iklannya beberapa hari ke depan. Kalau dia misalnya masih anggaplah 1 Desember ya, tanggal 5 ke atas masih jalan, bisa jadi iklan ini sudah iklannya profit ya. Kita tidak tahu profit banyak atau profit kecil. Intinya kalau sudah 5 hari masih jalan, kita berasumsi bahwa iklannya ini profit gitu. Nah, bisa teman-teman hajar juga ya kalau mau coba. Kalau misalnya penasaran. Seperti itu teman-teman ya. Oke ya. Semoga trik ini bermanfaat buat teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini juga ya. Ini iklan 21 November. Ya, ini 21 ini berarti ya sudah setengah bulan ya. Hampir setengah bulan. Berarti ya kita bisa asumsikan bahwa ini sudah oke, sudah bagus gitu.
Oke teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Semoga apa yang saya share kali ini bermanfaat buat teman-teman. Boleh di-share, boleh diajak teman-temannya untuk pelajari trik ini ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.